Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 861 Depalan belas tiket masuk. Vivin berpikir sejenak, dan wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia. Jika sebelumnya dia mungkin tidak terlalu mempercayai Thomaskin, tetapi pada konferensi tabib sebelumnya, Thomaskin lah yang membuatnya bisa mendapatkan tiket masuk. Jadi, meskipun Thomaskin tidak memiliki keterampilan medis yang terlalu baik, tetapi dia masih memiliki beberapa koneksi dan cara, dan Vivin mempercayainya dalam hal itu. Oke, kita ada 1, 2, 3, 18 orang, kakak sepupu, apa bisa? Setiap jumlah dalam aliansi medis itu dikendalikan dengan sangat tepat. Sebenarnya, setiap departemen di rumah sakit hanya diberikan satu nama, dan itu akan sangat sulit bagi mereka yang berjumlah 18 orang untuk mendapatkan 18 tiket. Thomaskin berkata, "Tenang saja, aku akan mengirimkan pesan pada mereka." Setelah mengatakan itu, Thomaskin mengeluarkan ponselnya untuk mengirimkan pesan pada Harley Zhou. Harley Zhou adalah salah satu pendiri aliansi medis, jadi beberapa tiket masuk tentu tidak menjadi masalah. Karena mereka adalah teman Dr. Qin, aku akan menyimpan 18 tiket dengan tempat duduk di depan dan segera mengirimkannya pada Anda. Setelah melihat pesan itu, Thomas Qin pun berkata pada Vivin, "Selesai, 18 tiket akan dikirim nanti." Semua teman sekelas tiba-tiba bersorak, dan semuanya pun menunjukkan wajah yang terkejut. "Aku tidak menyangka kakak sepupu Vivin begitu kuat, itu sangat mengagumkan." "Lia, siapa bilang dokter dukun dunia persilatan tidak bisa, masing-masing punya caranya sendiri. Lia, menjadi dokter bukan berarti harus orang yang berpendidikan tinggi. Banyak master tersembunyi yang diturunkan dengan mengandalkan jalur yang sama." Kata-kata semua orang berubah, dan mereka mulai memuji Thomaskin. Karena Thomaskin bisa memberikan mereka tiket masuk, mereka pasti harus mengatakan sesuatu yang enak didengar. Clara tersenyum dengan sinis dan berkata, "Kamu terlalu bisa membual juga ya. 18 tiket, kamu pikir kamu siapa? Penyelenggaranya?" Tidak heran jika Clara curiga. Siapapun pasti akan susah mendapatkan 18 tiket masuk itu. Bahkan jika mereka adalah tokoh setingkat kepala universitas, mereka juga hanya akan mendapatkan satu tiket melalui pintu belakang. Tiket Clara itu juga dia beli dari kepala universitas setelah menggunakan banyak koneksi. Sedangkan Thomaskin dapat meminta 18 tiket hanya dengan mengirim pesan WeChat. Apakah itu bukan membual-bual? Vivin mendengus dengan sinis, "Apa? Hanya kamu yang bisa mendapatkan tiket, tetapi orang lain tidak bisa mendapatkannya." Vivin tidak menyukai gaya Clara yang akan merasa bangga dengan beberapa perilaku khusus padanya dan bersikeras untuk menunjukkan keunggulannya. Clara mendengus dan berkata, "Alasan utamanya adalah aktingmu terlalu palsu. Kalian semua ada 18 orang, apa dia tidak menghitung dirinya? Apa dia tidak mendapatkan tiket untuk dirinya? Atau kamu tidak bermaksud untuk pergi?" Thomaskin tertegun sejenak dan berkata, "Tentu saja aku pergi." "Kalau begitu apa kamu punya tiket masuk?" Thomaskin berkata, "Aku tidak membutuhkan tiket untuk masuk." Clara tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. "Tidak perlu tiket masuk, hahaha, kamu pikir kamu siapa? Dr. Qin? Atau penyelenggara?" Clara tertawa karena kata-kata Thomaskin hingga tubuhnya membungkuk ke depan dan belakang. "Vivin, kakak sepupumu ini benar-benar menarik. Dia memberikan kalian tiket, lalu dia tidak membutuhkan tiket untuk masuk." Saat Clara baru saja selesai berbicara, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar. Ernie Tang pergi untuk membuka pintu. Seorang pria berjas berdiri di dekat pintu dan menyerahkan amplop dengan hormat sambil berkata, "Halo, ini tiket masuk untuk Tuan Qin." "Oke, berikan saja padaku." Ernie Tang mengambilnya, Ia lalu mengeluarkan setumpuk tiket merah dari amplop,
dan menyerahkannya pada Thomas Keane. "Thomas, ini untukmu, kan?" Thomas Keane mengangguk, lalu mengambil tiket itu dan menyerahkannya pada Vivien. Clara pun mengerutkan keningnya. Dia segera menoleh, lalu meliriknya dan berkata dengan sinis, "Tiketmu itu palsu, kan?" Vivien mengerutkan kening dan melirik tiket di tangannya yang bertuliskan aliansi medis. Hanya ada 2 kata itu dan tidak ada lokasi spesifik atau informasi lainnya. Clara mendengus dengan sinis dan berkata, "Itu palsu, dan itu masih tiket palsu yang bermutu rendah. Berbeda dengan punyaku, lihat." Clara mengeluarkan tiket putihnya dan membandingkannya dengan yang ada di tangan Vivien. Tiket Clara seluruhnya berwarna putih dengan tiket masuk aliansi medis, sponsor, dan nomor kontak yang tertulis di atasnya. Alamat masuk, waktu masuk, aturan masuk serta nomor kursi tetap tertulis di belakangnya. Tidak peduli bagaimana melihatnya, tiket Clara lebih profesional seperti layaknya tiket masuk berbagai konser. Sedangkan tiket yang dikirimkan oleh Thomas Keane tidak berisi apa-apa kecuali 2 tulisan aliansi medis, bahkan tidak ada kode batang. Semua orang mengerutkan kening mereka, dan bertanya-tanya apakah tiket itu asli atau palsu. Umumnya mereka harus scan tiket untuk masuk, kan? Tiket ini bahkan tidak ada kode batang. Bagaimana scan? Bukankah itu palsu? Vivien mengerutkan keningnya dan masih mempercayai Thomas Keane. Dia menyimpan 1 lembar tiket untuknya dan menyerahkan sisanya pada teman sekelasnya. "Kalian akan tahu jika pergi besok." Dengan senyuman ejek di wajahnya, Clara pun berkata, "Benar, kalian akan tahu jika pergi besok. Aku ingin melihat bagaimana kalian diusir." Setelah mengatakan itu, Clara langsung pergi. Teman sekelas lainnya saling memandang satu sama lain dengan sedikit bingung. "Apakah tiket ini asli? Vivien, apa kakak sepupumu bisa dipercaya? Apa kita benar-benar bisa masuk dengan tiket ini?" Vivien berkata dengan wajah yang tidak sabar, "Jika kalian tidak suka, jangan pergi. Pokoknya, aku tetap pergel." Saat melihat itu, teman sekelas lainnya juga hanya mengerutkan bibir mereka. Vivien bahkan sudah berkata seperti itu, apalagi yang bisa mereka katakan. Intinya, kita juga tidak punya tiket. Coba saja, dan anggap saja itu sebagai menghabiskan waktu. "Baiklah, Vivien, kakak sepupu." "Vivien, sampai jumpa besok." Para teman sekelas pun pergi dengan sikap bertanya-tanya, dan mereka akan mencoba pergi besok. Setelah semua orang pergi, Vivien memandang Thomas Keane dan bertanya, "Kakak sepupu, apa tiketmu ini bisa dipercaya?" Dia berani bertanya ketika tidak ada orang lagi. Karena tiket itu tidak ada apa-apa dan tampak seperti tiket palsu. Thomas Keane tersenyum dengan ringan, "Tenang saja. Itu adalah aliansi media yang diselenggarakan Harley Zhou. Jika tiket yang dia berikan palsu, maka tidak akan ada tiket yang asli di dunia ini." Thomas Keane menginap di rumah tante kedua selama 1 malam, dan langsung pergi ke tempat itu dengan Vivien keesokan paginya. Kali ini, lokasi aliansi medis diselenggarakan di kota X. Keduanya berkendara selama lebih dari 3 jam di pagi hari sebelum memasuki kota X dan sampai di pusat pameran Provinsi Handong. Pameran aula yang paling besar di provinsi itu dijaga dengan ketat saat ini, dan petugas polisi bersenjata serta tentara pun berjaga di luar. Pertahanan polisi dan tentara itu sangat serius. Dapat dilihat kali ini provinsi sangat mementingkan acara. Thomas Keane berkata pada Vivien, "Aku ingin masuk dari belakang panggung, kamu masuk dari depan nanti." "Oh, oke." Vivien tidak tahu cara apa yang digunakan oleh Thomas Keane. Intinya, kakak sepupunya pasti memiliki beberapa koneksi dalam hal ini, dan keduanya pun berpisah begitu saja. Saat hampir tiba di pintu belakang, Thomas Keane melihat Noel Kong dan Imelda Ye. "Kak Thomas, kami sudah lama menunggumu." Thomas Keane mengangguk dan berkata pada Noel Kong, "Noel, hari ini aku akan berpidato setengah babak, dan kamu berpidato setengah babak." Noel Kong tercengang sejenak,
Lalu berkata sambil menunjukkan ekspresi gugup di wajahnya, "Dr. Qin, apa aku bisa?" Thomas Qin tersenyum dan menepuk pundak Noel Kong untuk menghiburnya. "Tentu saja bisa, kamu adalah Master Chinese Medicine termuda, dan levelmu tidak kalah dari siapapun." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.